Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dari kota Pontianak. Tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya, Februari 2023. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, guys, menuju kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang berada di Jalan Ahmad Yani 2. Hari ini kali ini saya ingin membahas masalah satu abad Nahdlatul Ulama yang baru saja berakhir ya di Sidoarjo, di mana pada event ini ratusan ribu para Nahdiyin berkumpul di Stadion Sidoarjo. Itu sungguh luar biasa, event kolosal ya. Kemudian banyak mendapatkan perhatian nasional maupun internasional. Banyak tokoh-tokoh penting, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai tokoh-tokoh nasional lainnya berkumpul di sana. Itu membuktikan bahwa NU sampai saat ini masih menjadi ormas keagamaan yang diterima oleh masyarakat. Bahkan dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Kalian bayangkan guys, dikirakan sekitar 80 juta ya pengikut Nahdiyin di Indonesia, kemudian tersebar lagi ke seluruh penjuru negara ya. Satu hal yang menarik dan mungkin ini menjadi catatan saya ya, ketika Kiai Bisri Mustofa atau yang dikenal dengan Gus Mus itu membacakan hasil dari fikih peradaban internasional. Dan apa intinya dari maklumat ya fikih peradaban internasional ini, di mana Nahdlatul Ulama menolak keberadaan khilafah atau sistem pemerintahan khilafah yang beberapa tahun lalu itu sudah dilarang oleh pemerintah secara administratif ya. Secara administratif itu dilarang oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi sasaran adalah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Lembaga inilah yang selalu berjualan khilafah. Salah satu contohnya misalnya begini. Untuk menyelamatkan Indonesia, satu-satunya cara adalah sistem khilafah. Khilafah itu menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan keadilan, dan itu menurut mereka adalah ajaran agama Islam. Bahkan ada narasinya begini, menolak khilafah sama dengan menolak ajaran Islam. Dan pengikutnya ramai sekali guys. Puncaknya ya tahun 2007 kalau tidak salah itu ada event besar HTI yang digelar di Gelora Indonesia atau di Senayan. Dan itu ratusan ribu pengikut HTI itu berkumpul di sana dan Stadion Senayan itu penuh dan putih dengan para jamaah. Bahkan pada saat itu TVRI yang merupakan TV pemerintah itu menyiarkan secara live atau secara langsung. Nah, disitulah para tokoh-tokoh HTI itu melakukan propaganda bahwa Indonesia harus diubah dengan sistem khilafah. Nah, semenjak itu pertarungan melawan khilafah dimulai. Salah satu yang menjadi garda terdepan adalah Nahdlatul Ulama.
Jadi khilafah ini ingin mengganti Undang-Undang 45 dengan Undang-Undang Islam atau hukum Islam gitulah. Walaupun narasi ini penuh dengan perdebatannya. Seperti apa sih hukum Islam itu? Apakah potong tangan? Ya. Apakah hanya itu dan sebagainya. Nah, semenjak itu HTI juga semakin gencar melakukan propaganda melalui media sosial, melalui mimbar-mimbar dari masjid ke masjid, dan pengikutnya pun juga semakin ramai. Dan mereka sudah terang-terangan ya ingin mengubah Undang-Undang 45 dan Pancasila dari Indonesia. Dan ini sudah tidak lagi mereka malu-malu atau sembunyi-sembunyi. Mereka melancarkan propaganda ini terus-menerus ya. Terus-menerus. Karena menurut mereka selama Indonesia yang mayoritas Islam, kata dia, masih menggunakan Undang-Undang 45 maupun Pancasila ya atau turunannya, Indonesia masih dalam pemerintahan tauhid, pemerintahan setan. Ya. Untuk itu harus diperjuangkan khilafah, karena khilafah inilah yang bisa menyelamatkan umat Islam. Propagandanya memang luar biasa. Nah, puncaknya ya, dan ini dilaporkan oleh sejumlah orang, dilaporkan ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan bahwa HTI secara administratif tidak boleh lagi berdiri di Indonesia. Organisasinya menjadi terlarang, ya, mirip dengan PKI juga gitu. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol HTI dan sebagainya. Semenjak itu HTI dilarang dan mereka tidak boleh mendirikan organisasi yang bermerek HTI atau ya, dengan ideologi khilafah. Tapi ajaran khilafah yang mereka selalu kampanyekan itu tidak mati, guys. Mereka selalu kampanye dengan berbagai cara ya. Salah satu yang sering mereka kampanyekan adalah khilafah ini lewat media sosial. Tidak ada perlawanan dari pemerintah kecuali mendiamkan. Nah, disinilah Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di dunia menyatakan perang terhadap khilafah. Kalau bisa saya istilahkan, inilah resolusi jihad kedua Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad pertama itu didengungkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya ketika melawan tentara Inggris dan Belanda ketika itu mau menduduki Surabaya dan sekitarnya. Nah, kali ini resolusi jihad jilid 2 adalah melawan sistem khilafah, propaganda khilafah. Ini hanya istilah saya ya guys, ya, resolusi jihad jilid 2. Kenapa sampai sedemikian rupa? Karena itu didengungkan di event besar perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama dan itu disaksikan langsung oleh pemerintah. Artinya apa? Kalau hanya sekedar diskusi saja itu bukan. Dan ini adalah resolusi jihad jilid 2. Artinya warga Nahdliyin, warga NU diajak untuk melawan siapapun yang mengusung khilafah. Karena khilafah tujuannya adalah ingin mengganti Undang-Undang 45 dan dasar negara yaitu Pancasila. Dan NU tidak mau. NU masih sangat setia dengan NKRI ya guys. Sampai saat ini, dan itu merupakan amanah dari Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU bahwa
Nahdliyin wajib cinta tanah air, yang kemudian dia ungkapkan dalam sebuah kalimat, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Walaupun ini bukan hadis, tapi inilah semangat nasionalisme dari Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa Pancasila, ya, Undang-Undang 45 NKRI merupakan kesepakatan yang sudah final daripada pendiri bangsa, the founding father, dan kita sebagai orang yang menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, kita wajib untuk selalu membela NKRI harga mati. Kira-kira begitu, guys. Nah, kembali ke khilafah, ya, yang oleh kelompok Hizbut Tahrir dikatakan bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi memilih pemimpin, ya, umat Islam itu wajib memiliki Amirul Mukminin, pemimpin Muslim di seluruh dunia. Ya, ada inspirasinya begini juga, seperti halnya Vatikan gitu ya, dia memiliki pemimpin agama Katolik, memiliki pemimpin yang disebut dengan Paus yang berkedudukan di Vatikan Roma. Agama ini memiliki pemimpin dan seluruh pengikutnya tunduk pada pemimpin, walaupun itu beda-beda negara. Nah, semangatnya seperti itu, Amirul Mukminin, seperti halnya di zaman Abu Bakar, ya, Utsman, ya, Ali, ya, memiliki Amirul Mukminin. Nah, zaman sudah berubah, guys. Zaman sudah berubah, tidak seperti dulu. Apakah kita ingin kembali ke zaman dulu? Tentunya tidak, ya. Di mana banyak lahir sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan monarki absolut, ya, seperti Brunei, Inggris, maupun negara-negara Arab yang masih banyak menerapkan sistem monarki absolut. Atau sistem demokrasi, republik, ya, di mana seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan suara terbanyak atau kehendak rakyat. Sementara khilafah, ya, orang bertanya bagaimana memilih Amirul Mukmininnya? Siapa yang memilih? Tentu akan menjadi perdebatan dan tentu akan menjadi polemik yang tidak ada habisnya. Bahkan Mahfud MD menantang, silakan berdebat atau pergi ke dia, tunjukkan di mana ayat maupun hadis yang menunjukkan ada sistem khilafah di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Nah, sampai saat ini tantangan itu tidak ada, ya, dijabanin oleh orang-orang pengusung khilafah ini. Jadi khilafah itu hanya sebuah konsep yang coba ditawarkan, dan konsep ini masih debatable. Masih konsep debatable atau banyak perdebatan di dalamnya, dan perdebatan itu tidak akan pernah habisnya. Karena khilafah itu adalah tafsir-tafsir kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Kira-kira begitu. Kalau ini kembali diterapkan di Indonesia, tentunya, ya, ada kekhawatiran terjadinya perpecahan. Perpecahan terutama orang-orang yang bukan beragama Islam, tentu mereka tidak terima. Sementara Indonesia dibangun tidak oleh satu agama. Agama-agama lain juga ikut berjuang, ya, untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kira-kira begitu, guys, bahwa NU sudah menyatakan perang terhadap khilafah, artinya seluruh pengikut Nahdliyin juga ikut bersama-sama berjuang melawan propaganda khilafah maupun orang-orang yang mencoba ingin mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang ada saat ini.
Oke guys, sampai di sini dulu karena sebentar lagi saya akan berbelok menuju kampus Nahdlatul Ulama yang berada di Jalan Ahmad Yani 2, Parit Deraba.